Sejujurnya sih susah ya Kak jadi content creator itu, cari ide biar kita itu naik, biar viral. Tapi kita nggak nyangka juga bisa viral. Mau beli apapun pakai uang sendiri itu sesuatu yang nggak nyangka sih Kak. Dan itu semua berawal dari HP ini Kak. Dari dulu tuh aku sering dibully. Hai pemirsa eksklusif, hari ini ada yang spesial karena kita kedatangan wanita cantik yang sempat viral karena salah masuk jalur busway. Siapa dia? Zoe Levana. Hi everyone, hi. Hai, cantik banget hari ini. Thank you Kak, terima kasih banyak. Makasih ya udah datang ke eksklusif. Oke, ngomongin masalah jalur busway. Itu lucu banget sih sumpah. Sorry ketawa Kak, itu beneran lucu sih. Jadi sebenarnya kamu nggak paham tentang ada jalur busway sama jalur yang biasa gitu, nggak tahu atau bagaimana? Jadi pertamanya aku mau ngomong Kak, it's funny to me, Yes. itu bisa viral. Aku juga pun kaget bisa viral ya, dan aku juga nggak nyangka bisa viral. Itu wow, it was out of my expectation banget. Sebenarnya it was because like gini Kak, kalau dari kronologinya tuh gini. So basically kita itu mau bayar pajak buat mobil. Oke. Kita itu lupa hari itu tuh hari Minggu, jadi kita mau ke kanan terus karena tutup kita mau ke kiri dong, tapi digiring oleh mobil jadi masuknya ke busway gitu ceritanya. It was like a really surprising event, dalam arti aku nggak nyangka dengan aku bikin konten itu bisa naik. Aku jujur kaget banget dan nggak ada yang nyangka itu bisa naik Kak. Terus waktu udah viral ya gimana Kak, aku cuma bingungnya gini, kenapa bisa viral ya? Pertama, aku nggak nabrak. Oke. Kedua, aku tidak berbohong ataupun menyenggol orang. It's just purely me masuk ke busway. Itu sih. That's why dari situ Kak, aku belajar sesuatu. Aku belajar kalau bikin konten itu harus lihat dia tuh dampaknya kayak gimana. It was like purely because like I didn't really think through. I didn't really thought it would be like a big problem for me to shoot that. Jadi I shoot it. Itu pun aku nggak ngedit, jadi cuman hi guys, aku and then kagetnya dia bisa viral. Itu sih Kak, it left me shocked. Soalnya cara kamu present itu lucu banget sih, kayak ngejelasin, oh my god, I'm stuck. Oh iya, maybe that's why ya. Iya kayak gitu. Terus berapa jam itu kamu tuh? 4 hours. It was 4 hours. 4 hours. 4 hours. Wow. It was very long. Yeah. Apa yang kamu lakuin selama di mobil nunggu itu? I have no idea actually. Wait, let me think. I think ngobrol aja sih sama mama, ngobrol, sempet ngantuk dikit, dengerin musik gitu, nungguin waktunya selesai. Lapar banget. Jadi setelah busway itu langsung makan gitu. Tapi sempet kayak hubungin orang terkait gitu nggak sih, kayak tolongin gitu untuk lebih cepet gitu? Sempet, bukan hubungin untuk tolongin lebih cepet sih, lebih ke cuman my dad sih. The first person was my dad. Soalnya papaku kan ada di Surabaya, yang di Jakarta cuma aku sama my mom at that time. Jadi telepon papa tuh lucu banget, telepon papa lagi. Mama kalau telepon papa gini, Jun, hah? Nyangkut, hah? Oh iya, it was like that gitu. Jadi it was just like that sih. And yaudah, we just waited until the time passes. Oke, karena kamu nggak nyangka itu sampai viral, tapi akhirnya nama kamu kan dikenal banyak masyarakat. Amin. Walaupun dengan kelucuannya gara-gara harus stuck di jalur busway. Tapi sejauh ini ada respon apa gitu yang kamu terima, mungkin feedback netizen di sosial media kamu gitu, ada nggak? Ya itu sih Kak, kayak maybe dari aku dulu nih. Next time aku bikin konten, aku harus lebih berhati-hati, lebih ngelihat kontennya itu dampaknya pada kedepannya kayak gimana gitu. Sejujurnya sih susah ya Kak jadi content creator itu, as in kita kan kerjaannya kita bikin konten Kak.
Betul. Wah, ide untuk bikin konten itu susah banget. Pertama, cari ide biar kita itu naik, biar viral. Tapi kita nggak nyangka juga bisa viral. Kita juga nggak tahu itu bakal viralnya bagus ataupun jelek. Kadang pun kita sebagai konten kreator ya kak, bikin konten nih, kita udah berpikirnya positif dan bagus gitu. Kita kemasannya udah bagus banget buat apa ya? Ya kemasannya buat lebih bagus lah. And it's like it doesn't do anything like bad gitu loh for what we think. Ternyata di matanya orang lain berbeda gitu loh, berbeda sudut pandang, kita kan nggak tahu gitu kan. Jadi that's why next time kalau bikin konten harus berhati-hati banget. And for my opinion nih kak, kalau about the negative comments, yes I read the negative comments, tapi apa ya, maybe because dari dulu tuh aku sering dibully kak, jadi I think it doesn't hurt me that much. And lama kesini tuh aku mikir gini kak, semua orang itu punya hak untuk ngomong, punya hak suara lah. Kolom komentar tuh dibuka itu buat apa? Biar orang itu berpendapat, biar orang itu bisa ngomong apa yang mereka pikirkan gitu kan kak. Jadi ya kita harus siap, mereka mau ngomong negatif maupun positif. Yang bikin itu rame banget itu satu kak, karena perdebatan yang terjadi di komen itu rame, makanya jadi viral. Itu sih kak. Nah ketika aku baca, ya orang mau ngomong yang positif, mau ngomong yang negatif, itu haknya orang itu sendiri. Mereka mau ngetik yang negatif, mau yang positif, itu haknya mereka sendiri. Terserah mereka mau apa. Jadi I'm not mad gitu sih. Nggak trauma ya? Dibilang trauma sih bukan trauma ya kak, lebih ke belajar sih kak. Lebih ke belajar, bukan trauma. I mean maybe dengan ada hal ini aku bisa lebih baik ke depannya, itu sih. Ini kan kamu cara jawabnya dewasa banget. Kalau Yes. boleh tahu sebenarnya umur Zoe itu berapa sih? Oh oke. Jadi not that many people know. Dikirain aku itu udah 20-an gitu, padahal aku masih 18. Yeah. Serius? Iya. Wah, muda banget 18 tahun ya. Iya. Berarti tahun lalu sudah merayakan Sweet 17 dong ya? Udah, Sweet 17 udah. Kamu besar di Surabaya ya? Besar di Surabaya. Dari aku lahir di Surabaya, tapi di Jakarta ini kayaknya baru 1 tahun lebih lah. Baru 1 tahun di Jakarta? Baru 1 tahun lebih. Memang ingin terjun ke dunia entertain? Atau seperti apa sih sebenarnya awalnya sampai harus jauh-jauh dari Surabaya ke Jakarta nih? Kakak tahu, aku berangkat dari 2 koper kak. 2 koper aja dari Surabaya. Di Jakarta aku gak ada siapa-siapa. Oh my god, I'm about to cry. I can't talk about myself. I talk about myself, I'm gonna cry. But di Jakarta berawalnya dari 2 koper kak. Terus aku gak punya siapa-siapa. Aku gak punya rumah, tempat tinggal, kendaraan pun juga gak punya. Sendirian berdua sama mama. Pertama kali kita di hotel, tidur di hotel gitu. Terus karena bersyukur ya kak, rezekinya lumayan di Jakarta, akhirnya mulai sewa apartemen pertama aja gitu. Terus karena nggak punya kendaraan, akhirnya pakai kendaraan umum. Oh, sempat naik kendaraan umum? Iya. Wow. Dulu banget itu pertama kali. Terus mujizat itu nyata lah kak. Job mulai ngalir lebih banyak gitu. Terus di Jakarta mulai ada teman gitu. Akhirnya sekarang saya udah punya tempat tinggal sendiri, kendaraan pun juga punya sendiri. Gitu sih. Itu something yang bener-bener out of my expectations, karena aku berawal dari model and apa ya, nggak nyangka bisa sejauh ini gitu. Dunia entertain emang aku suka banget. Saat kamu mutusin untuk datang ke Jakarta, respon orang tua kamu gimana awalnya? One of the reasons why I love my parents itu karena mereka support banget dengan aku. Kalau nggak support, mama nggak mungkin dong kayak nganterin aku gitu. My dad is okay with it. My mom is okay with it. Ngomongin soal mama, infonya mama tuh kan katanya fashion designer. Yes, that's right. Mama emang fashion designer itu. Mama kan kerjanya aslinya di Surabaya. Yeah.
desainer semuanya karyawan di Surabaya. Pindah ke sini itu maksudnya it's not an easy decision gitu. Jadi akhirnya mama kerjaannya lumayan tergeletak. Tapi untungnya masih ada orang yang orderan dari mama, masih ada banyak sih, masih banyak. Cuman apa ya, with that sacrifice tuh wow gitu, kayak kaget gitu loh. Terus kalau di Surabaya we have our maids gitu, kita punya mbak gitu. Jadi kadang-kadang yang bersihin bukan mama gitu. Mama udah capek nemenin aku, ada yang bersihin dong. Di Jakarta ini it's just us, kita nggak ada pembantu. Jadi yang ngepel, yang masak, yang cuci piring itu semua mama. Yang nge-laundryin mama sendiri, yang ngelipat baju mama sendiri. Itu apa ya, maybe kalau misalnya kedengaran orang kan kayak oh ya udah biasa kan, emang ibu rumah tangga kan kayak gitu. Tapi if you think about it, like in my position gitu, apa ya, it felt like she doesn't have to say I love you, but I know she loves me just by doing all of that. Dan kadang-kadang kalau misalnya ada event, mama pasti menjahit bajuku. Itu Jahit sih. sendiri ya? Jahit sendiri by hand, and since my mom is a designer, jadi mama ngedesain sendiri, gambar sendiri, jahit sendiri. Jadi kayak apa ya, tanpa mama harus bilang mama cinta aku, tahu mama cinta aku. Itu sih. Mama nih sangat berperan besar banget untuk kamu di hidup kamu, terutama untuk karir kamu ya. Mau bilang apa untuk mama? Oh my god, no more. I'm gonna cry, Mom. I love you. Even though maybe aku bukan anak yang sempurna, jujur aja. Karena aku juga suka marah ataupun membantah, aku minta maaf. Maybe mama pikir aku nggak ngeliat mama kalau mama itu udah bekerja keras, tapi aku tahu mama bekerja keras. Terima kasih Ma, udah berkorban banyak untuk aku. Aku cinta banget sama Mama. Maafkan aku Ma, kalau emang kadang aku bukan anak yang sempurna. Kalau emang aku pernah ngajar, minta maaf. Mama itu mama terbaik yang aku punya. Mama itu superwoman aku. Aku cinta banget sama Mama. Itu sih. Wah, jadi terharu gini. Jangan nangis guys. Cukup aku aja yang nangis. Mau apa lagi pencapaian kamu? Wow, kalau pencapaian jujur aja Kak, masih banyak banget yang aku belum capai. Itu masih banyak, dan goals aku itu tidak akan pernah habis. For now, I think actually I wanted to be a singer. Dari kecil itu sebenarnya aku mau jadi penyanyi. The reason why aku tuh terjun di dunia entertainment dan bukan cuma nyanyi doang, banyak banget. Itu karena aku masih inget baik dulu itu sempat bikin musik Kak. Beberapa musik tuh, 2. Terus nggak naik dong, karena dulu aku bukan siapa-siapa. Aku masih cuman ya model biasa yang di Surabaya. Mau bilang sama aku, siapa yang mau dengerin musik kamu kalau kamu itu bukan siapa-siapa? Makanya coba kamu naikin exposure lah, cari sesuatu yang bisa membuat kamu happy di dunia entertainment dan juga menaikkan exposure kamu. Jadi akhirnya dari situ aku coba semuanya. Makanya banyak orang bisa bilang bisa begini, ah Zoe bisa semuanya ya. Aku MC, aku modeling, aku banyak lah Kak gitu. Itu sebenarnya buat untuk ngambil traffic orang-orang aja sih, biar aku bisa apa ya, kedepannya lanjut dengan musik, karena jiwaku emang di musik Kak. Itu sih. Ada rencana mau bikin single mungkin? Ada. Jadi aku udah ini selesai production 1, satunya masih ongoing. Ini kayaknya aku mau bikin EP kalau nggak mini album. Wow, Gitu sih. keren. Jangan pernah berhenti dan jangan cepet puas. Yes, itu benar. Kuncinya untuk kesuksesan itu jangan pernah puas. Betul. Keren banget nih Joy. Tapi fun fact-nya nih pemirsa, ternyata Joy jago karate. Wah.
Di luar ekspektasi, cewek cantik mungil ini ternyata bisa karate. Sejak kapan, sayang? Karate mah baru Kak sebenarnya kalau karate. Papa itu guru, grandpa juga guru. Grandpa itu kancho, namanya kancho. Jadi udah sabuk hitam terus strip berapa gitu. Jadi udah ujian di luar negeri, bukan di Indonesia lagi, di Jepang gitu. Kalau papa Shihan gitu. Shihan itu strip 4 deh kalau nggak salah, lupa ya. Kalau aku baru Kak, masih sabuk biru. Kenapa kamu mau belajar karate? Apa karena disuruh papa? Karena apa ya? Aku melihat segala hal itu dengan seni. Karate, boxing dan lain-lainnya itu namanya martial arts. Ada artsnya di situ, ada seninya di situ. Bela diri emang bela diri. Buat apa ya? Banyak orang maybe mikir kayak bela diri mah cuman buat mukul orang, buat tenaga gini-gini. Padahal sebenarnya itu ada seninya di situ. Keren, ternyata banyak banget yang udah dilakuin sama gadis muda ini. Kayaknya kamu suka banget sama tantangannya. Karena gini Kak, life is short. Hidup itu nggak sepanjang kita pikirkan. Maybe kayak ini di usia dimana aku merasa paling muda dan paling tua untuk sesekarang, tapi nanti di masa depannya paling muda. Makanya gimana caranya biar aku bisa puasin, karena semua itu ada masanya. Di masa ini aku jangan mikir kayak nanti aku tuanya deh gitu. Belum tentu di tuanya kita berani untuk ngelakuin itu lagi. Betul. Belum tentu di tuanya kita ada kemauan untuk itu lagi gitu. Jadi sometimes aku mikir gini kayak, karena kita masih muda nih, kita puas-puasin lah. Kita harus have fun, kita harus mencoba semuanya. Tapi for my opinion now, anak-anak zaman sekarang lebih bisa mendapatkan informasi lebih banyak sih, dan mengetahui banyak hal. Kadang orang nggak ngerti itu sebenarnya videonya tentang apa, maupun informasinya kayak gimana, orang-orang nggak ngerti. Kadang kita harus kasih paham Kak. Aku balas tuh DM, ada tuh yang nge-DM aku, Kak Zoe gini, kosong ternyata gini. Aku balas Kak, aku kasih paham. Dia minta maaf sama saya, karena dia nggak ngerti apa yang terjadi. Dia nggak ngerti apa yang sebenarnya aku tuh kayak gimana gitu. Orang-orang kayak gitu tuh panas itu karena gorengan Kak. Gorengan di komentar section itu banyak banget. Everyone is just like following the wave gitu loh, ikut dengan wave-nya aja gitu. Karena ada istilahnya sekarang kan namanya FOMO, fear of missing out gitu kan. Itu bukan cuma berlaku untuk aku nggak ikut hangout, aku takut nih nggak ikut, tapi komen ternyata juga bisa gitu. Itu loh Kak. Kalau misalnya ngomongin digital lagi, ya kan? Apakah ini juga gebrakan kamu untuk jadi content creator? Karena memang lagi happening banget nih, ya kan, anak-anak muda sekarang jadi content creator, dapat penghasilan dari situ juga. I feel like adanya social media, anak-anak zaman aku sekarang ini bisa lebih berkembang Kak. Karena social media itu udah lebih mudah untuk diakses, dan trafficnya lebih gampang untuk diambil dengan anak muda. Anak muda sekarang yang generasi saya ini, baik pun yang setelah aku ini, harus mengambil ini sebagai positif dong gitu. Jadi content creator itu bukan hal yang gampang. Oke lah, people maybe say like, okay, we just record ourselves. Tapi apa sih yang bikin mahal content creator itu? Idenya itu mahal Kak. Kadang-kadang orang bingung tuh, kenapa aku harus bayar content creator ini? Kan sebenarnya video biasa gitu. Ya, kita itu memikirkan gitu loh. Untuk mengadakan ide itu gimana caranya, itu paling susah Kak. Mengendorse mah semua orang bisa endorse. Endorse gimana caranya biar video itu naik, exposure-nya barang itu juga naik, dan orang bakal beli barang itu tuh gimana caranya. Itu susah banget.
gitu sih Kak. Sejauh ini apa yang udah kamu lakuin sampai akhirnya bisa di titik ini? Wow, sejauh ini maybe apa ya? I think being consistent itu sih, being consistent, always following the wave of what's trending, apa yang trending sekarang ini, apa yang lagi apa ya booming lah ibaratnya kayak gitu, kita ikutin gitu. Terus harus konsisten. Konsisten itu hal yang sepele dan simple tapi susah untuk dilakukan untuk banyak orang. Jadi banyak banget nih inspirasi untuk anak-anak muda. Yes, seorang benar. Zoe Levana yang memulai semuanya dari nol. Udah cobain ini, ternyata kayaknya nggak cocok. Cobain lagi, intinya jangan pernah nyerah. Jangan pernah Dan nyerah. harus tetap konsisten. Benar sekali. Oke, Zoe, Yes. wong Surabaya Iya. bisa ngomong Jawa. Arek Surabaya, lek ngomong Jawa ya wis kayak gini. Tapi kan kita nasional nih Kak. Kita berusaha untuk apa ya? Aku berusaha untuk bukan hanya di Surabaya aja, aku berusaha untuk nasional juga. Makanya di sini aku berusaha untuk menggunakan Indonesia. Ya. My Indonesian isn't that good and I am aware of that because I was from an international school and yes, I struggled with it a lot throughout the times. Jadi pertama kali aku ke Jakarta itu aku nggak buat Kak, beneran aku itu nggak bisa Indonesia. It's a real thing and beneran aku nggak tahu banyak hal. Cuman kenapa kok Zoe sekarang sama Zoe dulu itu beda? Karena aku mau belajar Kak. Aku nggak mau dipanggil kosong. Aku nggak suka dipanggil kosong. Siapa suka dipanggil kosong Kak? Jadi makanya aku berusaha terus. Aku sampai ada guru privat untuk bahasa Indonesia ada. Oh iya? Ada. Oh. Because like I said, my Indonesian isn't good, tapi I'm willing to learn gitu. Aku mau apa ya? Aku bukan hanya mau ya populer gini-gini, bukan. Aku tuh bener-bener pengen menginspirasi orang lain lah. Ada yang menarik ternyata, gak suka dibilang bocah kosongan. Sedangkan ada beberapa yang dibilang bocah kosongan justru malah naik karirnya. Gimana ya Kak? Why? For me gini, aku itu bukan mencoba untuk apa ya, menaikkan karir dengan menonjolkan kekosongan saya. Aku mau naik dengan karir aku, dengan prestasi aku, dengan hal yang aku bisa. Aku juga kepingin inspirasi orang. Aku sejauh ini Kak, aku mau orang-orang ngeliat aku itu lebih ke apa ya, wah misalnya nih orang yang lebih muda daripada saya, wah Kak Zoe ini keren, aku harus jadi seperti Kak Zoe. Gimana caranya menginspirasi orang itu sebenarnya hal yang memuaskan banget, dan aku seneng banget kalau misalnya ada orang bilang, Kak Zoe, aku tuh jadi content creator karena Kak Zoe. Wih, itu rasanya I'm so happy gitu. Aku nggak mau orang ngelihat aku seperti, wah dia kosong, aku juga harus kosong deh, ngomongnya ngawur, aku juga ngawur. Itu jangan. Sebagai public figure itu kita tuh dilihat orang banyak Kak. Jangan kita karena dilihat orang banyak kita menjadi negatif. Kita mau dong kalau misalnya kita dilihat orang itu sebagai public figure yang positif. Betul. Yang orang-orang bisa apa ya, ngambil kita tuh sebagai kayak an idol gitu kan. Rasanya happy gitu Kak. Jadi makanya aku nggak mau dipanggil kosong dan aku mau berjuang terus sampai orang-orang bisa lihat perjuanganku dan prestasiku sejauh apa. Untuk mencari ciri khasnya orang lain dan diri sendiri itu purely kita harus menjadi diri kita sendiri. Di sosial media itu I'm not fake. Aku itu benar-benar menjadi diri sendiri Kak. Maybe di situ makanya orang bisa ngeliat ciri khasku itu ya menjadi diri sendiri, karena Zoe is what you see in the social media and Zoe is what you see in real life. Gitu sih. Wah, ini anak muda ini kok inspirasi banget ya, dewasa banget sekali. Tehnya kita minum dulu aja ya. Gak apa-apa, aman Kak. Oh ya, cheers dulu deh Kak. Ya oke, boleh. Oke Zoe,
Menarik banget. Setiap jawabannya selalu berbobot. Ada. Karena selama ini kan selalu dipatahkan kalau Gen Z tuh rata-rata kosong. Jadi Gen Z tuh Nggak mudah ya? nggak mudah, Kak. Karena selalu banyak hal-hal yang nggak bisa, yang nggak terlalu positif lah ya intinya. Ibaratnya gini, Kak. Kita sebagai Gen Z itu bingung sebenarnya. Kadang kalau kita mau ngelakuin sesuatu atau mengasih saran atau ada ide baru lah, orang-orang kadang-kadang bilang gini, ya kamu mah masih kecil, gak ngerti apa-apa. Kamu ngerti apa? Kamu lu masih bocil, masih muda, udah jangan pikirin kayak gitu, yang kamu bisa aja deh. Sakit hati dong kita dibilang gitu. Tapi ketika kita mau ngelakuin hal yang lain gitu, mereka bilang gini, kamu itu udah gede, dewasa dikit dong, kamu jangan kayak anak kecil. Bingung kita jadinya. Makanya buat orang yang di luar sana, kalau ada orang yang lebih muda mengasih kalian saran atau ada ide gitu, dengerin dulu, dicerna dulu, apakah ide itu kedepannya bisa bagus atau tidak gitu. Dan jangan merusak mentalnya mereka, karena generasi muda adalah generasi untuk kedepannya. Dan generasi muda sekarang itu karena mereka udah ada internet, mereka itu apa ya, idenya tuh baru dan unik-unik beneran. Jauh lebih kreatif ya? Iya, mereka tidak akan mengecewakan, percayalah aku, Kak. Cuman kadang-kadang karena kita belum pengalaman, kita nggak tahu arahnya mau kemana. Jadi kadang-kadang buat orang tua yang di sana ataupun orang yang lebih tua daripada kita, ketika kita ada ide, tolong apa ya, arahin kita. Karena kadang-kadang kita cuma punya ide aja, tapi kita nggak tahu gimana cara arahinnya. Gitu sih. Yes, orangnya lebih dewasa daripada kita, punya pengalaman, tapi kita juga punya ide yang bagus. Gitu sih, Kak. Bener banget tuh pemirsa di rumah. Nah Zoe, berarti kamu lulus SMA langsung ke Jakarta? I guess you could say that, ya. Ada rencana untuk narusin pendidikan gak sih? Oh, ini kuliah? Oh, kuliah di mana? Kuliah di Jurusan? UPH. Oh. Ilkom. Oh, jadi tetap ya pendidikan tetap dijalanin, karir juga tetap. Yes, it's something that's not easy. Let's just say it's really hard actually gitu, karena kalau misalnya udah terjun di entertainment, kayaknya orang udah berpikir kayak, oh karena aku udah entertain nih, nggak usah deh gitu. Padahal pendidikan itu tetap nomor satu menurut aku. Dulunya itu, Kak, sebelum aku itu bisa di posisi ini, Kak, aku itu kepikiran kepingin jadi dokter. Jadi aku ambil ujian dokter, masuk ke dokter di Ciputra, dapat beasiswa paling tertinggi. Saya nggak ambil. Kenapa? Karena kalau saya ambil, saya nggak bisa duduk di sini sekarang. Itu pengorbanan yang sampai hari ini masih terngiang-ngiang. Kalau hari ini aku ambil beasiswa itu, aku di mana ya gitu. Tapi kalaupun aku ambil beasiswa itu, pasti aku berpikir kalau misalnya aku nggak ngambil beasiswa itu, aku sekarang di mana ya. Jadi aku ambil jalur yang di mana aku tidak memilih beasiswa itu. Dibilang nyesel sih, I do have a little bit of regrets not taking that, karena mimpiku tuh emang dari kecil tuh pengennya jadi dokter, pengen banget. Tapi kalau dilihat-lihat lagi, semua itu ada jalannya. Kita udah memilih jalur ini, itu semua itu ada jalannya. Kenapa kok ada sesuatu yang terjadi, misalnya itu positif maupun negatif, kita tuh harus mengalami itu untuk membentuk kita sekarang ini. Betul. Setuju banget, karena pengalaman itu berharga dan gak bisa dibayar pakai uang. Iya, itu benar. Tapi mungkin kalau nanti karir sudah bagus, apakah nanti mau lanjutin untuk ngambil kedokteran? Karena cita-cita masa kecil kan kayaknya kayak I thought about gitu that. ya kan? Yeah, I thought about that. Tapi kayaknya dari aku sih enggak, Kak. Which is actually really sad. I thought about it thoroughly, and I think no, I'm not gonna take kedokteran aku, karena apa ya, kepingin lanjutin apa yang aku punya sekarang.
And the reason why aku tuh kepingin banget jadi dokter karena aku tuh I love chemicals. Jadi waktu kelas kimia itu selalu kayak oh ini aku mix gini Kak. Aku berpikir gini, daripada cita-citaku itu nggak kesampaian, aku bikin skincare sendiri dong. Gitu. Jadi akhirnya aku sekarang ini mau bikin lotion sendiri. Aku R&D-in sendiri. Ada dong orang R&D, tapi ingredients tetap dari aku. Aku bakal datang ke maklunnya situ, terus aku testing sendiri gitu. Jadi ya maybe I'm not a doctor, tapi sekarang aku udah punya produk gitu sih. Aku pikirnya, dan ini udah ongoing. Keren banget, sampai kepikiran mau bikin ingredient sendiri sampai lotion. Kenapa lotion? Karena dari aku nih Kak, I have really dry skin kalau dari lotion ini. I have really dry skin and I feel like orang-orang Indonesia pada umumnya suka wangi gitu. Jadi that's why I thought maybe aku mau adain lotion nih buat apa ya, sebenarnya dia itu whitening dan brightening. Kenapa kok whitening? Karena banyak orang itu kepinginnya itu putih Kak. And I just feel like kadang-kadang ada loh Kak orang-orang itu insecure dengan penampilan, and aku merasa apa ya, semoga dengan aku mengeluarkan produk ini kamu nggak insecure lagi. Dan itu ada dong fungsinya lotion itu, dia itu nanti bakal moisturizing juga. Aku juga kepengen taruh niacinamide-nya, jadi buat kulit yang misalnya takut berjerawat juga bisa pakai itu. Dan kalau misalnya nih dia itu kan aku kepengennya lotionnya itu tahan lama untuk wanginya sih, dan dia itu buat mencerahkan juga, bukan untuk memutihkan aja. Ada bedanya Kak, whitening sama brightening. Kadang-kadang orang salah persepsi gitu. Mereka kira brightening itu ya pemutih, padahal brightening itu mencerahkan. Dia itu bisa membuat kulit glowing, tapi bukan whitening. Ada juga yang whitening tapi nggak brightening, bisa memutihkan tapi nggak bisa bikin glowing. Di lotion ini aku mau R&D sampai dia bisa brightening dan juga whitening. Dia bisa memutihkan, melembabkan, juga menghilangkan acne, tapi dia juga mencerahkan. Itu Kak. Ya ampun, kamu sampai kepikiran kayak gitu? Iya dong. Banyak orang itu nanya, cantik itu apa sih? Kalau dari aku ya Kak, cantik itu adalah sehat. Mempunyai kulit yang sehat, mempunyai apa ya, inner beauty juga yang sehat. Kesehatan itu nomor 1. Dengan kakak jadi sehat, kakak itu bisa terlihat cantik. Misalnya nih, berjerawat. Orang yang berjerawat itu sebenarnya kan sakit gitu kan, karena itu nggak sehat kulitnya berarti. Itu gimana caranya kita biar kulit kita tuh bisa sehat? Misalnya nih, rambut rontok itu kan bukan sesuatu yang healthy. Biar gimana caranya rambut kita tuh healthy lagi dan tidak rontok. Makanya aku bilang cantik itu sehat, dan inner beauty itu yang penting. Gitu sih Kak. Cantik dari dalam. Cantik dari dalam itu penting. Dan itu kebanyakan susah ya. Susah banget. Aku lihat orang-orang sekarang itu apa ya, I'm just trying to like apa ya, biar orang-orang lain aware gitu. Kalau cantik itu bukan hanya dari luar tapi juga di dalam. Jadi content creator, host, dan yang lainnya kan kamu udah bisa apa aja kan. Pernah nggak sih ada gesekan antara senior dan kamu yang masih newbie ini? Kayaknya kalau gesekan sih nggak ada ya Kak. Karena sejauh aku di sini semua seniorku baik-baik. Wah, justru kadang-kadang gini Kak, kebanyakan yang dari aku alamin, senior itu ramah banget semuanya. Mereka itu attitude-nya tuh bener-bener dijaga. Makanya mereka itu sampai sekarang masih laku, masih dipakai, dan masih apa ya, orang-orangnya tuh senang ada dia. Karena semuanya tuh seperti aku bilang tadi, cantik. Cantik di dalam, cantik di luar. Attitude-nya dijaga, cara ngomongnya bagus, penampilannya juga dijaga. Jadi menurut aku senior-senior itu malah nggak ada gesekan. Justru mereka itu buat aku lebih menginspirasi aja gitu loh. Kedepannya aku harus seperti ini.
gitu Kak. Berarti sejauh ini very welcome semua sama kamu ya? Very welcome, they're all very welcome, they're all really nice. Dan kalau misalnya nih aku nggak tahu sesuatu gitu, mereka ngajarin, mereka they're willing to do it. Jadi kadang-kadang kayak, oh ini gimana ya, oh Zoe gini loh caranya, kakak ajarin dikit ya gitu. Ada nggak sih yang berkesan banget di kamu? Siapa? Wow, berkesan banget siapa ya, berkesan ya. I'm not sure, because everyone I meet berkesan sih. Semuanya? Iya, karena kan sebenarnya gini, aku ngelihat senior aku itu di TV, Yes. di medsos, di HP, ketemu mereka langsung dan mereka itu nggak sesuai ekspektasi gitu, nggak sesuai kayak aku kira mereka bakal sombong lah, mereka bakal diem lah, nggak ngajak ngobrol. Ternyata mereka wah friendly banget gitu. Aku happy banget lah gitu dengan senior aku. Berarti ditepis nih ya, soalnya kan banyak yang bilang dunia entertain tuh begitu banyaknya gesekan, terus selalu ada gap antara senior dan junior. Enggak ya berarti ya? Sebenarnya ini kalau ini kan dari aku, Iya. I'm not sure kalau orang lain seperti apa. Tapi kalau dari pengalaman aku sih, for now nggak ada. Maybe ada orang baru, terus mereka merasa ada pergesekan, kita juga nggak tahu. Oke Joy, terima kasih banget. Sangat-sangat menginspirasi untuk anak-anak muda di rumah yang nonton ini nanti. Ternyata ada dari anak muda kita yang sangat cerdas, jawabannya juga sangat lugas dan tidak pernah pantang menyerah. Terima kasih banyak Joy sudah mampir ke Eksklusif. Iya, thank you Kak udah diundang Kak. Sama-sama, sampai ketemu lagi pemirsa Eksklusif. Bye-bye.